Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dara adalah seorang gadis desa yang penuh semangat dan impian. Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, ia selalu bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Meskipun berasal dari keluarga yang sederhana, semangat dan kerja kerasnya tidak pernah surut. Ayahnya, seorang petani yang rajin bekerja di ladang, selalu mengajarkan Dara untuk tidak pernah menyerah. Ibunya, seorang perempuan yang tak kenal lelah, selalu memberi dukungan penuh pada setiap langkahnya. Setiap pagi, Dara bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan dan melayani ayahnya yang pergi ke ladang. Setelah itu, ia akan langsung belajar, terkadang dengan penerangan lampu minyak yang temaram di rumah mereka yang sederhana. Walaupun demikian, Dara tidak pernah merasa kekurangan. Ia selalu menganggap bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasil yang manis di masa depan. Di sekolah, Dara dikenal sebagai siswi yang cerdas dan rajin. Semua guru menyukainya, dan teman-temannya mengagumi tekadnya yang luar biasa. Setiap ujian yang dihadapinya selalu ia lalui dengan usaha maksimal, meskipun terkadang ia harus berjuang lebih keras dibandingkan teman-temannya yang lebih beruntung. Waktu tidur yang terbatas, biaya sekolah yang terbengkalai, dan keletihan dari rutinitas harian tak pernah membuat semangat Dara padam. Semua demi satu tujuan, menjadi seorang dokter. Di tengah perjuangannya, Dara tidak hanya mendapatkan semangat dari keluarga, tetapi juga dari seorang teman dekat, Reza. Reza adalah sosok yang selalu mendukungnya, memberi semangat saat Dara merasa lelah dan hampir putus asa. Reza selalu percaya bahwa Dara memiliki potensi besar untuk mencapai impian-impian besarnya. Namun, kehidupan tak selalu berjalan sesuai harapan. Setelah kelulusan SMA, Dara menghadapi kenyataan pahit yang tak terduga. Keadaan ekonomi keluarga yang semakin sulit membuatnya ragu apakah ia bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ayahnya yang dulu selalu penuh semangat, kini terlihat lelah dan tak mampu lagi bekerja keras seperti dulu karena sakit yang tak kunjung sembuh. Di tengah ketidakpastian itu, Dara hanya memiliki satu pegangan, keyakinan bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia. Namun, ada satu hal yang mulai menyentuh hati Dara dengan sangat dalam. Akankah impian itu tetap hidup di tengah keadaan yang semakin sulit? Hari demi hari berlalu, dan kehidupan keluarga Dara semakin berat. Ayahnya, Pak Seno, semakin sering terbaring di tempat tidur. Penyakit yang sudah bertahun-tahun dideritanya kini semakin parah. Namun biaya untuk pengobatan yang sangat mahal membuatnya tak bisa berbuat banyak. Dara merasa hatinya teriris melihat ayahnya yang dulunya kuat dan penuh semangat, kini hanya bisa terdiam, memandangi langit-langit rumah yang kian rapuh. Dara tidak bisa hanya diam. Ia bertekad untuk mencari cara agar bisa tetap melanjutkan pendidikan, meski segalanya terasa semakin jauh dari jangkauannya. Setelah berbulan-bulan berpikir keras, akhirnya ia memutuskan untuk mengajukan beasiswa ke berbagai universitas. Namun, kenyataan berkata lain. Beasiswa yang diharapkannya selalu ditolak, entah karena persaingan yang ketat atau karena berbagai alasan yang membuatnya merasa seperti berada di persimpangan jalan tanpa arah. Hati Dara semakin terpuruk saat mendengar kabar dari sekolah yang mengatakan bahwa hanya sedikit siswa yang diterima di program beasiswa yang ia ajukan. Ia merasa begitu tertekan, seolah impian itu mulai menghilang begitu saja. Namun, setiap kali ia ingin menyerah, bayangan wajah ayahnya yang lemah dan ibunya yang berusaha menutupi kesedihannya selalu menghantui pikirannya. Ia tahu, mereka sudah berjuang begitu keras untuknya. Dara tidak boleh berhenti sekarang. Di sisi lain, Reza, teman dekatnya, selalu berada di sana untuk menghibur dan memberi dukungan. Jangan pernah berhenti berjuang, Dara. Aku tahu kamu bisa. Kamu bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan impianmu padam hanya karena keadaan, kata Reza dengan tulus. Kata-kata itu membuat Dara merasa sedikit lebih ringan, meskipun kenyataan tetap menekan. Namun, hidupnya berubah ketika ia mendapat panggilan dari universitas yang pernah ia lamar beberapa bulan lalu. Mereka memberitahukan bahwa ada kesempatan terakhir untuk mendapatkan beasiswa penuh, jika ia bisa memenuhi persyaratan tertentu dalam waktu 2 minggu.
Tentu saja, Dara sangat terkejut dan hampir tidak percaya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Namun, ada masalah besar. Uang untuk biaya ujian dan proses administrasi sangatlah mahal, dan Dara tahu, keluarganya tidak memiliki cukup uang. Terlebih, ayahnya yang sakit semakin membutuhkan perhatian lebih. Dara merasa terpojok, tak tahu lagi harus bagaimana. Ia ingin mengejar impian, tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa meninggalkan keluarganya yang sedang dalam kesulitan. Perjuangan Dara yang hampir padam itu kini berada di titik balik. Apakah ia akan menyerah? Atau apakah ia akan menemukan cara agar bisa mewujudkan impiannya tanpa mengorbankan segalanya? Dara merasa beban di pundaknya semakin berat. 2 minggu yang tersisa untuk mendapatkan beasiswa itu menjadi momen yang menegangkan. Setiap detik terasa seperti setahun. Ia mulai merencanakan segala sesuatu dengan hati-hati. Ia menjual beberapa barang miliknya, termasuk laptop usang yang masih ia gunakan untuk belajar. Ia berharap uang yang didapat bisa menutupi biaya ujian, meskipun jumlahnya belum cukup. Di tengah keraguannya, Reza datang dengan sebuah ide yang tak terduga. Aku tahu kamu tidak ingin meninggalkan keluarga. Tapi apa kamu pernah berpikir untuk mencoba crowdfunding? Mungkin ada orang-orang di luar sana yang ingin membantumu, katanya dengan penuh keyakinan. Dara awalnya ragu, merasa seperti sebuah hal yang sangat tidak mungkin. Namun, Reza meyakinkannya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk tetap bertahan. Dengan berat hati, Dara memutuskan untuk mencoba. Ia membuat sebuah akun penggalangan dana dan menulis kisah hidupnya, perjuangannya untuk mendapatkan pendidikan, kesulitan keluarganya, dan impiannya untuk menjadi dokter. Dara tahu, ini adalah langkah yang sangat berisiko. Apa yang bisa orang lain lihat dari seorang gadis desa yang tak memiliki banyak apa-apa? Namun, ia sudah tidak punya pilihan lain. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Setiap kali memeriksa akun penggalangan dana, Dara merasa hatinya semakin cemas. Sedikit demi sedikit, dana terkumpul. Tak disangka, ada seorang wanita yang mengirimkan pesan pribadi, memberitahunya bahwa ia ingin memberi sumbangan besar setelah membaca kisah Dara. Wanita itu, yang ternyata seorang dokter, tergerak oleh semangat Dara dan berjanji akan mendukungnya hingga ia berhasil masuk ke fakultas kedokteran. Dengan sumbangan itu, Dara merasa seakan mendapat angin segar. Namun, ia juga merasa sangat terbebani. Jika ia gagal, semua harapan yang telah diberikan orang-orang padanya akan terhempas begitu saja. Dara terus berjuang keras, belajar setiap malam meski kelelahan menyelimutinya. Setiap kali lelah, ia teringat akan senyuman ibunya yang penuh harap dan tatapan mata ayahnya yang penuh cinta. Namun, tak lama setelah itu, masalah besar datang. Ayah Dara semakin lemah. Kondisi Pak Seno semakin memburuk. Dara mendapat kabar bahwa ayahnya harus dirawat intensif di rumah sakit, dan biaya pengobatannya sangat tinggi. Dara pun dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah ia harus terus mengejar impian yang hampir bisa diraihnya, atau ia harus pulang dan merawat ayahnya yang sedang sekarat? Perjuangan Dara kembali terhenti di persimpangan jalan yang sangat sulit. Namun, meski hatinya berat, ia memutuskan untuk tetap melanjutkan ujian dan melawan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa keluarganya membutuhkan uang, dan impian untuk menjadi dokter adalah hal yang akan memberinya kesempatan untuk memberi lebih banyak kepada mereka di masa depan. Dengan semangat yang hampir padam, Dara menghadapi ujian itu dengan seluruh tenaga yang tersisa. Ia berdoa, berharap keberuntungan berpihak padanya. Kini, ia hanya bisa menunggu, dengan perasaan cemas yang menyelimuti setiap langkahnya. Dara duduk di bangku rumah sakit, matanya terpejam sejenak, berusaha menenangkan diri di tengah kekalutan. Ayahnya, Pak Seno, kini berada di ruang perawatan intensif. Setiap detik terasa begitu lama, seakan waktu bergerak lambat di antara bunyi alat medis yang bergema di sekitar. Dara merasa begitu terbelah. Di satu sisi, hatinya ingin sekali mendampingi ayahnya, namun di sisi lain, ia juga tahu bahwa langkahnya menuju impian dokter itu hampir tercapai. Namun, sebuah kabar yang tak terduga datang pagi itu. Dara menerima pesan dari universitas tempat ia melamar beasiswa.
Hati Dara berdebar-debar saat ia membuka email tersebut. Dengan tangan gemetar, ia membaca kalimat yang mengubah segalanya. Selamat, Anda diterima dalam program beasiswa penuh untuk Fakultas Kedokteran. Seketika, dunia Dara seakan berhenti berputar. Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini tumpah begitu saja. Ini adalah kemenangan yang luar biasa, namun juga penuh rasa sakit. Ia merasa tak pantas merayakan kebahagiaan ini sementara ayahnya terbaring lemah. Dara merasa terperangkap antara dua dunia, antara impian yang hampir jadi kenyataan dan cinta tak tergantikan pada orang tuanya. Namun, meskipun hatinya pilu, Dara tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Sejak awal, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa segala perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Ayah, Ibu, ini untuk kalian, bisiknya dalam hati, sambil menatap wajah ayahnya yang terlelap. Hari-hari berikutnya penuh dengan dilema. Dara harus memutuskan apakah akan tetap melanjutkan pendidikannya ke kota, atau tetap tinggal di desa untuk merawat ayahnya. Saat berada di sisi ayahnya yang kian melemah, Dara merasa hatinya begitu hancur. Namun, dalam dirinya, ia tahu bahwa langkah besar ini bukan hanya miliknya. Ini adalah langkah untuk keluarganya juga. Dengan tekad yang semakin bulat, ia memutuskan untuk berangkat ke kota. Keputusan itu bukan tanpa air mata. Dara pamit dengan ibunya, memeluknya erat, dan berjanji akan kembali segera setelah ia bisa mengumpulkan lebih banyak uang untuk membantu biaya pengobatan ayahnya. Ibunya hanya bisa mengangguk, meskipun air matanya mengalir deras. "Jadilah dokter, Dara. Kami bangga padamu," kata ibu dengan suara terisak. Di kota, kehidupan baru menanti. Dara menghadapi tantangan baru, rutin belajar yang sangat padat, adaptasi dengan lingkungan yang berbeda, dan kerinduan yang mendalam pada keluarga. Namun, semangatnya tidak pernah pudar. Setiap malam, ia merenung, membayangkan wajah ayahnya yang penuh harap, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah berhenti berjuang. Setelah beberapa bulan, sebuah kabar buruk datang. Pak Seno telah meninggal dunia. Dara merasa dunia runtuh. Perasaan kehilangan yang mendalam mencekam hatinya. Ia merasakan betapa besar pengorbanan ayahnya selama ini, dan kini ia merasa seakan kehilangan bagian dari dirinya. Namun, Dara tahu, ia harus terus berjalan. Ia tidak boleh menyerah. Dengan rasa sedih yang mendalam, namun juga tekad yang kuat, Dara melanjutkan perjuangannya di Fakultas Kedokteran. Setiap ujian yang ia hadapi menjadi beban yang lebih ringan karena ia tahu, ia berjuang untuk ayahnya yang telah memberikan segalanya. Dara berhasil melewati semua tantangan dan akhirnya meraih gelar dokter. Ketika ia mengucapkan terima kasih kepada orang tua, hatinya penuh haru, meskipun mereka tak lagi ada di dunia ini. Dara berdiri di hadapan mendiang ayah dan ibunya yang sudah tiada. "Ini untuk kalian," katanya dengan suara bergetar, dan ia tahu bahwa mereka selalu ada di dalam hatinya. Perjuangan yang hampir padam itu kini berakhir dengan kemenangan yang tak ternilai.